Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alam Semesta Manusia dan Kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendapat BMKG terkait dengan gempa Turki dan tsunami yang terjadi. Berikut penjelasannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menerangkan sumber gempa dengan magnitudo 7,0 yang mengguncang Provinsi Izmir, Turki pada Jumat 30 Oktober 2020. Menurut analisis data BMKG, gempa Turki yang mengundang tsunami mini itu dipicu aktivitas sesar Sisam di Laut Aegean. Sejarah mencatat bahwa di sekitar sesar Sisam sudah beberapa kali terjadi gempa kuat pada masa lalu, seperti pada tahun 1904 dengan 6,2 magnitudo dan pada 1992 dengan 6,0 magnitudo. BMKG menjelaskan bahwa sesar Sisam adalah sebuah sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault dengan panjang jalur sesar sekitar 30 km. Pada gempa Jumat, sesar dekat Pulau Samos tersebut pecah dekat Menderes Graben, wilayah dengan sejarah panjang gempa sesar turun atau normal fault. Lokasi itu tepatnya 17 km di pesisir barat Turki. Karena mekanisme patahannya yang bergerak turun dan kedalaman sumber gempanya sangat dangkal, hanya sekitar 6 km, maka wajar jika gempa tersebut memicu terjadinya tsunami. Gempa yang berpusat di Laut Aegea pada pukul 13.51 waktu setempat itu terasa hingga Istanbul dan juga ibu kota Yunani, Athena. Untuk skala yang berbeda, guncangan gempa itu juga dirasakan dalam wilayah yang lebih luas sampai ke Bulgaria dan Makedonia Utara. Gempa menimbulkan korban jiwa akibat terjadinya kerusakan pada banyak bangunan rumah. Bahkan gedung-gedung bertingkat di wilayah Izmir, Turki juga rusak dan roboh. Hingga pagi ini terekam sudah lebih dari 100 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,1 sejak terjadinya gempa utama. Tsunami lokal tercatat di stasiun-stasiun Tedgods seperti stasiun Seiros sekitar 8 cm, Kos sekitar 7 cm, Kelmari sekitar 5 cm, dan Kos Marina sekitar 4 cm. Uniknya, pantai terdekat pusat gempa tidak ditemukan catatan Tedgods. Tsunami kecil terjadi dan melanda daratan akibat kondisi topografi lokal pantai yang landai di dekat garis pantai, sehingga mendukung terjadinya genangan di daratan. Hal ini berkaitan dengan morfodinamika pantai dan amplitudo pasang surut. Menurut Daryono, wilayah Laut Aegea secara historis juga adalah kawasan rawan gempa dan tsunami. Peristiwa tsunami terakhir adalah tsunami yang merusak di Bodrum, Turki akibat gempa berkekuatan 6,6 magnitudo pada 2017. Kerusakan akibat gempa sebagian besar terjadi pada kawasan pemukiman yang terletak pada tanah lunak seperti di pesisir pantai dan cekungan dengan dataran aluvial yang lunak. Gempa ini seharusnya menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua yang tinggal di wilayah Indonesia dengan kondisi seismik aktif dan memiliki banyak jalur sesar aktif di dasar laut, sehingga kewaspadaan terhadap gempa dan tsunami perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat upaya mitigasi, baik mitigasi struktural dan non-struktural.